Kita pasti sering menjumpai garis di sekitar kita. Ada di tiang lampu, di tangga, di pegangan tangga, di lantai, dan masih banyak lagi. Antara dua buah garis lurus dapat berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, ada garis sejajar, contohnya yaitu garis AB sejajar dengan garis EF, garis AE sejajar dengan garis DH. Yang kedua, berpotongan. Contohnya yaitu garis AB berpotongan dengan garis BF di titik B. Garis AC berpotongan dengan garis GC di titik C. Yang ketiga, bersilangan. Garis AC bersilangan dengan garis FH. Dan yang keempat, yaitu berhimpit. Pada gambar berikut, garis AC, garis AB, dan garis BC berhimpit pada garis L. Papa, apakah aku sudah boleh menaiki tangga ini, Pak? Sebentar ya sayang. Oke, sudah beres. Asyik, tangganya sudah bagus. Oh, Papa, lihat. Tangga ini membentuk sudut-sudut yang sama besar. Setiap sudut yang menghadap ke atas memiliki besar sudut yang sama dengan yang menghadap ke atas juga. Dan sudut yang menghadap ke bawah juga memiliki besar sudut yang sama dengan sudut yang menghadap ke bawah juga. Itu disebut sudut sehadap. Sudut sehadap adalah salah satu jenis sudut yang terbentuk apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Ada 5 jenis hubungan antar sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Yang pertama, sudut sehadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Dan yang kelima, sudut luar sepihak. Berikut ini merupakan contoh sudut-sudut sehadap. Sudut A1 dan sudut B1 sehadap, sehingga besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Contoh lainnya yaitu sudut A2 sama dengan sudut B2, sudut A3 sama dengan sudut B3, sudut A4 sama dengan sudut B4. Soal pertama. Pada gambar di samping, jika besar sudut DAB sama dengan 80 derajat, tentukan besar sudut CBE dan besar sudut FDC. Besar sudut CBE. Sudut CBE sama dengan sudut DAB karena merupakan sudut sehadap, sehingga sudut CBE sama dengan 80 derajat. Sudut FDC. Sudut FDC sehadap dengan sudut DAB, sehingga sudut FDC sama dengan 80 derajat. Soal kedua. Tentukan nilai N dan M pada tangga rumah berikut. Perhatikan gambar. M derajat sehadap dengan 132 derajat. Jadi, nilai M sama dengan 132. Pada gambar, N derajat dan M derajat merupakan sudut berpelurus, sehingga N derajat ditambah M derajat sama dengan 180 derajat, sehingga diperoleh N derajat sama dengan 48 derajat. Jadi, nilai N sama dengan 48. Sudut selanjutnya yaitu sudut dalam berseberangan. Contohnya sudut A4 dan sudut B2 memiliki besar yang sama karena merupakan sudut dalam berseberangan.
Contoh berikutnya yaitu sudut A3 sama dengan sudut B1. Selanjutnya sudut luar berseberangan. Contohnya sudut A1 sama dengan sudut B3 dan sudut A2 sama dengan sudut B4. Soal pertama. Pada gambar di samping, garis A sejajar garis B dipotong oleh garis C di titik A dan B. Jika besar sudut A1 sama dengan 115 derajat, tentukan besar sudut B4. Besar sudut B4 sama dengan besar sudut A2 karena merupakan sudut dalam berseberangan. Dan sudut A2 berpelurus dengan sudut A1 yang besarnya 115 derajat, sehingga diperoleh sudut B4 sama dengan 65 derajat. Jadi, besar sudut B4 adalah 65 derajat. Soal kedua. Pada gambar di samping, garis A sejajar garis B, garis P sejajar garis Q, dan besar sudut D1 sama dengan 112 derajat. Tentukan besar sudut A2 dan besar sudut B4. Perhatikan gambar. Besar sudut A2 sama dengan besar sudut D4 karena merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut D4 berpelurus dengan sudut D1 yang besarnya 112 derajat. Maka sudut A2 sama dengan 180 derajat dikurang 112 derajat, sehingga diperoleh sudut A2 sama dengan 68 derajat. Untuk besar sudut B4 sama dengan besar sudut A2 karena merupakan sudut luar berseberangan. Jadi, besar sudut B4 adalah 68 derajat. Sudut selanjutnya yaitu sudut dalam sepihak. Contohnya, besar sudut A4 ditambah besar sudut B1 sama dengan 180 derajat. Bukti, sudut A1 dan sudut A4 merupakan sudut berpelurus. Maka, sudut A1 ditambah sudut A4 sama dengan 180 derajat. Kemudian, sudut A1 sehadap dengan sudut B1, sehingga besar kedua sudut tersebut sama. Dengan demikian, terbukti bahwa besar sudut A4 ditambah besar sudut B1 sama dengan 180 derajat. Contoh sudut dalam sepihak lainnya yaitu sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Dengan menganalogikan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, dapatkah kamu membuktikan bahwa sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat? Sudut selanjutnya yaitu sudut luar sepihak. Contohnya yaitu sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Bukti, sudut A1 dan sudut A4 merupakan sudut berpelurus, maka besar sudut A1 ditambah besar sudut A4 sama dengan 180 derajat. Kemudian, sudut A4 dan sudut B4 sehadap, sehingga besar kedua sudut tersebut sama. Dengan demikian, terbukti bahwa sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Contoh selanjutnya yaitu sudut A2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Dapatkah kamu membuktikannya? Soal pertama. Pada gambar di samping, garis A sejajar garis B dan besar sudut P1 sama dengan 123 derajat. Tentukan besar sudut Q4. Pada gambar di samping, tampak bahwa sudut P1 dan sudut Q4 merupakan sudut luar sepihak. Maka, sudut P1 ditambah sudut Q4 sama dengan 180 derajat. Diketahui besar sudut P1 sama dengan 123 derajat, sehingga diperoleh besar sudut Q4 adalah 57 derajat. Soal kedua. Pada gambar di samping, garis AB sejajar garis DC, garis AD sejajar garis BC.
dan besar sudut B sama dengan 135 derajat. Hitunglah besar sudut A. Pada gambar, tampak bahwa sudut A dan sudut B merupakan sudut dalam sepihak. Maka, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Diketahui besar sudut B sama dengan 135 derajat, sehingga diperoleh besar sudut A adalah 45 derajat.